Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian IPAS kelas 4 SD bab 3 yaitu tentang gaya. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, perhatikan tabel berikut. Yang pertama ada melihat laut. Yang kedua menendang bola. 3 mendorong meja, dan 4 mendengarkan musik. Kegiatan di atas yang menggunakan gaya ditunjukkan nomor titik-titik. Jadi teman-teman, di sini di antara 4 kegiatan yang menggunakan gaya, gayanya itu bentuknya bisa tarikan atau dorongan ya. Itu yang nomor berapa? Nah, langsung saja kita analisis kegiatan. Yang pertama, melihat laut. Ini tidak menarik, tidak mendorong, berarti tidak ya. Kemudian yang kedua menendang bola, ini melakukan dorongan terhadap bola, berarti ini menggunakan gaya. Jadi kita centang dulu yang nomor 2. Kemudian yang ketiga mendorong meja, ini juga menggunakan gaya ya teman-teman, melakukan dorongan terhadap meja. Kemudian yang keempat mendengarkan musik, ini tidak ya. Jadi jawabannya yang menggunakan gaya itu adalah kegiatan nomor 2 dan 3. Jadi yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Alfi menekan tombol blender. Gaya yang diberikan Alfi berupa titik-titik. Apakah A. tarikan, B. putaran, C. gesekan, D. dorongan. Nah, kalau menekan berarti dia memberikan dorongan ke tombol ya teman-teman. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 3. Gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya pada peristiwa titik-titik. A. Aldo menendang bola. Ini kalau menendang bola kan bolanya dari diam menjadi bergerak ya. B. Alfi mengerem sepeda. Nah, di sini terjadi perubahan roda yang tadinya bergerak menjadi diam. Kita centang dulu, tandai. Kemudian yang C, Rani mendorong almari. Ini juga dari benda diam menjadi bergerak. Yang D, Sasa menarik gagang pintu. Ini juga dari diam menjadi bergerak. Nah, jadi teman-teman, satu-satunya peristiwa gaya mengubah benda bergerak menjadi diam adalah yang B ya. Alfi mengerem sepeda. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini tampak 2 alas sepatu ya teman-teman. Pembuatan alas sepatu seperti dalam gambar bertujuan untuk titik-titik. Nah, di sini alas sepatunya itu bermotif ya teman-teman, tidak halus. Nah, tujuannya apa? A. Memperbesar gaya gesek supaya kalau jalan tidak tergelincir, atau B. Mengurangi gaya gesek. C. Memperindah sepatu, atau D. Mempermudah slip. Jadi teman-teman, tujuan alas sepatu itu dibuat tidak halus itu adalah untuk memperbesar gaya gesek supaya kalau jalan tidak tergelincir. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini tampak proses pembuatan gerabah dari tanah liat, teman-teman. Salah satu manfaat gaya yang tampak dalam gambar adalah titik-titik. A. Mengubah benda bergerak menjadi diam. B. Mengubah benda diam menjadi bergerak. C. Mengubah arah gerak benda. Atau D. Mengubah bentuk benda. Nah, kalau tampak dalam gambar ini mengubah tanah liat menjadi berbagai macam gerabah itu artinya gaya itu dapat mengubah bentuk benda ya teman-teman. Jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada magnet yang diberi nomor 1, 2, 3, dan 4 bagian-bagiannya ya. Alfi ditugaskan untuk menunjukkan kutub magnet. Nomor yang seharusnya ditunjuk adalah titik-titik. Jadi teman-teman, magnet itu mempunyai 2 kutub, utara dan selatan. Nah, kutub itu ada di ujung-ujungnya ya teman-teman. Jadi yang merupakan kutub magnet dari nomor 1, 2, 3, dan 4 itu adalah yang nomor 1 ya teman-teman, ujung dari magnet. Jadi jawabannya yang A.
Kita lanjut soal nomor 7. Apabila dua kutub magnet yang berlainan didekatkan maka akan saling titik-titik. Misalnya kutub magnet satu yang selatan dan didekatkan dengan kutub magnet yang kedua utara. Itu akan terjadi apa? A. Tarik-menarik, B. Tolak-menolak, C. Tekan-menekan, atau D. Dorong-mendorong. Nah, jika kutubnya berlainan maka akan terjadi tarik-menarik ya teman-teman. Jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 8. Apabila kita mendekatkan magnet pada plastik, maka plastik akan titik-titik. A. Tertarik, B. Tertolak, C. Diam, atau D. Gerak. Nah teman-teman, plastik itu bukan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Maka ketika kita dekatkan magnet pada plastik, plastik tersebut hanya akan diam, tidak ada reaksinya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 9. Benda berikut jika didekatkan magnet akan tertarik, yaitu titik-titik. A. Pensil dan buku. Pensil dan buku sama-sama tidak tertarik. B. Penggaris besi dan buku. Nah, di sini kalau penggaris besi itu tertarik, tapi kalau buku tidak. Kemudian yang C. Jarum dan penggaris besi. Ini keduanya tertarik ya teman-teman. D. Penghapus dan pensil warna. Ini sama-sama tidak tertarik. Jadi yang merupakan benda dapat ditarik magnet, keduanya adalah yang C. Jarum dan penggaris besi. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada proses pembuatan magnet. Percobaan tersebut menunjukkan cara membuat magnet secara titik-titik. Nah, di sini diketahui bahwa proses pembuatan magnetnya membutuhkan daya listrik dari baterai. Maka hal itu dilakukan secara apa? A. Elektromagnetik, B. Pantulan, C. Induksi, D. Gosok. Nah, yang tepat adalah yang A ya, elektromagnetik. Kita lanjut soal nomor 11. Berikut ini salah satu benda elastis adalah titik-titik. A. Batu, B. Balon, C. Kawat, D. Piring. Benda elastis itu adalah benda yang ketika kita tarik maka dia akan kembali ke bentuk semula. Itu adalah yang B ya, balon. Lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada peir seperti ini. Benda elastis tersebut dapat ditemukan di titik-titik. A. Jendela, B. Televisi, C. Kompor, atau D. Motor. Benda seperti ini dapat kita temukan di motor ya, sepeda motor maksudnya. Lanjut nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada trampolin, yang kedua kulkas, yang ketiga panah, yang keempat layang-layang. Benda-benda elastis ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, kita cek dari yang pertama, trampolin iya, ini elastis ya. Kemudian yang kedua kulkas tidak ya. Yang ketiga itu panah ya. Kemudian yang keempat layang-layang tidak. Nah, jadi yang elastis itu adalah 1 dan 3. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 14. Benda elastis dapat menghasilkan gaya saat kembali ke bentuk semula. Gaya tersebut berupa titik-titik. A. Tarikan, B. Putaran, C. Dorongan, D. Gesekan. Gaya yang dihasilkan kembali oleh benda-benda elastis, misalnya kita sedang bermain trampolin, dia akan mendorong anak yang bermain trampolin ke atas sehingga trampolin tersebut ke bentuk semula ya teman-teman. Jadi gaya yang dihasilkan itu berupa dorongan. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 15. Pengaruh ketapel terhadap gerak batu adalah titik-titik. A. Mengubah arah gerak benda, B. Menambah kecepatan gerak benda, C. Mengubah benda diam menjadi bergerak, D. Mengubah benda bergerak menjadi diam. Kalau ketapel itu adalah mengubah
batu yang tadinya diam menjadi bergerak melesat seperti itu ya. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 16. Bumi menghasilkan gaya tarik. Gaya tarik tersebut selalu mengarah ke titik-titik. A. Inti bumi, B. Kerak bumi, C. Mantel bumi, atau D. Atmosfer bumi. Jadi gaya gravitasi itu selalu mengarah ke inti bumi. Jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 17. Berikut ini salah satu peristiwa yang terjadi akibat gaya gravitasi bumi adalah titik-titik. A. Permainan trampolin, B. Dani tergelincir di jalan, C. Ayah mengangkat air dari sumur, D. Air mengalir dari pegunungan ke laut. Nah teman-teman, gaya gravitasi itu membuat segala sesuatu itu terjatuh mendekat ke inti bumi ya teman-teman. Jadi yang termasuk peristiwa akibat dari gaya gravitasi adalah yang D. Air mengalir dari pegunungan ke laut. Kita lanjut soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini di sini ada sebuah percobaan menggunakan dua kertas yang sama lebarnya, yang sama persis seperti itu, hanya saja yang satu dibiarkan terbuka seperti ini, dan yang kedua itu diremas-remas sehingga menjadi bulatan seperti ini. Apabila dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka benda dua akan lebih cepat jatuh ke tanah dibandingkan benda satu karena titik-titik. A. Hambatan pada benda satu lebih kecil, B. Hambatan pada benda dua lebih kecil, C. Massa benda satu lebih besar, D. Massa benda dua lebih besar. Nah teman-teman, diketahui benda satu, kertas yang masih lembaran maupun yang sudah diremas itu memiliki ukuran yang sama, jadi dipastikan massanya sama ya teman-teman. Hanya saja ketika diremas itu dia permukaan untuk bergesekan dengan udara saat dijatuhkan itu lebih kecil daripada yang benda satu, sehingga hambatannya itu yang benda dua itu lebih kecil. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 19. Perhatikan benda berikut. Ada sebutir telur, sebuah apel, sebuah batu, dan selembar kertas. Jika keempat benda tersebut dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka benda yang terakhir sampai di tanah adalah nomor titik-titik. Nah teman-teman, semakin besar hambatan yang diterima oleh benda saat dijatuhkan, maka dia akan semakin lama sampai di tanah. Nah maka di antara kertas, batu, apel, dan telur itu yang paling terakhir sampai di tanah adalah yang benda nomor 4 ya teman-teman, yaitu selembar kertas. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada seorang anak yang sedang berlari. Arah gaya gravitasi pada anak tersebut ditunjukkan nomor titik-titik. Nah teman-teman, gaya gravitasi itu mengarah ke inti bumi, jadi ke bawah ya. Jadi ditunjukkan oleh nomor 4. Jawabannya adalah yang A. Nah demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.